Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Kidung Misteri. Di episode kali ini, Kidung Misteri akan mengangkat sebuah kisah nyata pengalaman mistis yang kami angkat dari sang penulis Doni, sewaktu ia berada di rumah sakit bekas peninggalan Belanda di Jakarta. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, kalian bisa cari posisi yang paling nyaman sambil siapin cemilan ataupun sesajen kalian lainnya. Kalau gitu, kita langsung aja mulai ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun lalu, pada saat aku masih merawat ibu yang sedang sakit keras. Semua nama tokoh dan nama tempat di cerita ini disamarkan demi menjaga nama baik rumah sakit. Perkenalkan, namaku Doni. Saat ini, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan soal pengalaman mistis yang pernah aku dan ibuku lalui pada saat beliau dirawat di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta. Kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun lalu. Saat itu, aku baru lulus kuliah dan baru bekerja di sebuah perusahaan jasa di Jakarta Selatan. Aku bekerja sambil mengurus ibuku yang sedang sakit. Ibuku divonis mengidap kanker hati stadium akhir, di mana sel kanker tersebut sudah menggerogoti tubuh ibuku, terutama tulang belakangnya, dan membuat ibu harus menghabiskan waktunya hanya dengan berbaring di kasur. Karena untuk duduk saja, tubuh ibu akan terasa sakit. Setelah ibu divonis kanker, aku membawa ibu ke rumah sakit khusus kanker di Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Adalah Dr. Herman yang merawat ibuku di rumah sakit kanker tersebut. Setelah beberapa kali kontrol dan konsultasi, dokter menyarankan ibu untuk diradiasi terlebih dahulu untuk menguatkan tulang belakangnya sebelum dilakukan kemoterapi. Untuk saat ini, sambil menunggu jadwal radiasi, lebih baik ibu dirawat di rumah karena kamar di sini penuh. Saya akan kasih obat untuk mengurangi rasa nyeri di tubuh ibu. Kalau di rumah nanti tiba-tiba ibu merasakan sakit yang luar biasa, kamu bisa bawa ibu ke rumah sakit A saja. Kebetulan saya juga praktek di sana. Kalau kamu bawa ke sini, kemungkinan ibu hanya akan diobservasi di UGD lalu dipulangkan, karena kamar di sini jarang kosong, ujar Dr. Herman. Rumah sakit kanker ini sebenarnya sangat bagus untuk tindakan dan pengobatan. Tapi sayangnya, karena membludaknya pasien di rumah sakit ini, yang mana pasien yang datang tidak hanya dari Jakarta, namun dari seluruh daerah di Indonesia, mengakibatkan keterbatasan ketersediaan kamar kosong di sini. Jadi, jika dalam keadaan darurat dan ibu butuh perawatan segera, bila dibawa ke rumah sakit kanker besar, kemungkinan ibu hanya akan dirawat di UGD dan dipulangkan lagi karena tidak mendapatkan kamar. Hal itu yang membuat Dr. Herman menyarankan untuk membawa ke rumah sakit A jika dalam keadaan mendesak. Selain karena beliau juga bertugas di sana, letak rumah sakit A tidak jauh dari rumahku, sehingga dapat meminimalisir kejadian yang tak diinginkan di dalam perjalanan pada saat membawa ibu dalam keadaan darurat. 3 minggu kemudian, ibu sudah melakukan radiasi sebanyak 5 kali. Sebelumnya, tidak ada keluhan apapun. Sampai malam setelah radiasi kelima, ibu mengeluhkan tulangnya terasa sakit sekali, membuat ibu sampai berteriak dan menangis karena tidak kuat menahannya. Panik. Aku pun menelepon Dr. Herman. Seperti saran Dr. Herman sebelumnya, beliau memintaku membawa ibu ke UGD rumah sakit A. Malam itu pun, aku bergegas membawa ke rumah sakit A, menggunakan ambulans gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI. Aku sampai di UGD rumah sakit A sekitar pukul 10:30 malam. Setelah beberapa jam observasi, dokter jaga menyarankan agar ibuku dirawat sambil menunggu kontrol Dr. Herman keesokan harinya. Aku menuruti saran tersebut dan segera mengurusnya ke bagian administrasi. Aku memilih kamar kelas 1 untuk ibu. Alasanku, ya karena kamar kelas 1 hanya diisi oleh 2 orang. Suasana kamar pasti tidak seramai kelas 2 dan 3, sehingga ibu bisa beristirahat dengan nyaman.
Sebenarnya lebih nyaman lagi bila aku memilih kamar VIP. Namun, karena aku harus berhemat demi pengobatan ibu, menurutku kamar kelas 1 lebih masuk ke budget untuk saat ini. Jam 2 pagi, suster mengeluarkan ibu dari UGD dan membawa ke kamar Dahlia, nama ruangan kamar tersebut. Aku mengikuti dari belakang, sambil sesekali menengok ke sekitar. Setelah keluar dari UGD, kami melewati lorong yang panjang dengan pencahayaan temaram. Dalam perjalanan itu, aku melewati ruang operasi, di mana aku lihat lampu di ruangan itu menyala dan ada beberapa orang duduk di depan ruangan tersebut, dengan raut muka yang cemas. Aku yakin mereka pasti keluarga pasien yang tengah menunggu kabar baik dari hasil operasi tersebut. Aku masih melewati lorong, sampai tiba di sebuah bangunan terpisah yang tampak sudah tua. Aku tahu rumah sakit ini memang rumah sakit lama. Kebanyakan bangunan di rumah sakit ini masih mempertahankan bentuk aslinya. Jadi, arsitekturnya ada yang beberapa masih merupakan arsitektur bangunan zaman Belanda. Hanya saja, di sana-sini sudah dipugar demi keamanan dan kenyamanan pasien dan staf yang bekerja di sini. Kami memasuki bangunan tersebut, gedung 1 namanya. Aku dan suster menunggu di depan lift gedung tersebut. "Kamar ibu ada di lantai 4 ya, Pak?" kata suster. Aku hanya mengangguk sambil memperhatikan keadaan sekitar. Berada di dalam bangunan tua dengan keadaan sepi begini, membuat pikiranku membayangkan hal-hal yang seram. Tidak lama pintu lift terbuka, kami masuk ke lift tersebut. Lift ini adalah lift tua dengan kapasitas lift yang besar. Tidak lama, kami sampai di lantai 4. Saat pintu lift terbuka, kami disambut dengan 2 buah jendela yang menghadap ke sebuah bangunan 1 lantai dan 1 bangunan baru sekitar 5 lantai di area rumah sakit tersebut. Belakangan, aku baru tahu kalau bangunan 1 lantai itu adalah kamar mayat. Jendela di depan lift tersebut ada 3 buah jendela berbentuk persegi dengan ukuran kira-kira 60 x 60 cm tanpa gorden. 2 buah jendela di kiri kanan full dilapisi dengan kaca mati yang tidak bisa dibuka. Sementara di tengahnya adalah jendela dengan kaca nako yang pada saat itu kaca nako tersebut tengah dibuka. Membuat semilir angin malam masuk dan seperti menyambut kami. Jujur, menambah kesan seram pada malam itu. Tidak lama aku sampai di kamar Dahlia. Ibu dirawat di kamar Dahlia nomor 2. Kebetulan di sana sudah ada pasien lain dan 1 keluarga yang menunggu. Pak Jehan namanya. Beliau sedang menunggu istrinya yang sore tadi operasi usus buntu. Setelah mengobrol sebentar, aku menitipkan ibu pada Pak Jehan karena aku harus pulang untuk mengambil pakaian dan keperluan lain untuk menginap. Keadaan saat itu ibuku sedang tidur pulas setelah diberi obat di UGD tadi. Disinilah kisah itu dimulai. Saat itu kira-kira waktu menunjukkan pukul 2:30 pagi. Sebenarnya, aku malas untuk pulang di malam itu karena harus menggunakan lift tua itu sendirian. Tapi karena aku lupa membawa perlengkapan dan selimut ibu, mau tidak mau aku harus mengambilnya. Tidak lama, aku sudah berada di depan lift tersebut, menunggu lift menjemputku dari lantai bawah. Sesekali mataku melihat keluar jendela di depan lift, tapi buru-buru aku alihkan pandanganku karena entah kenapa tiba-tiba aku ngerasa merinding. Apalagi saat menunggu lift tiba. Aku ditemani oleh semilir angin malam yang masuk melalui celah kaca nako tersebut, membuat bulu kuduku makin berdiri pada saat itu. Terdengar suara lift dan pintu lift terbuka. Benar saja, saat itu aku adalah satu-satunya orang yang akan menggunakan lift tersebut. Sebelum masuk, aku berdoa dan berusaha menepis semua pikiran-pikiran negatif yang dari tadi berseliweran di otakku. Aku memencet angka lantai 1. Perlahan pintu lift tertutup dan lift mulai turun. Dari lantai 4 menuju lantai 3, semua baik-baik aja. Sampai ketika aku berada di lantai 3 menuju lantai 2, tiba-tiba lift mati dan berhenti. Suasana menjadi begitu gelap dan mencekam karena lampu lift juga mati. Aku panik. Tengah malam di dalam lift rumah sakit sendirian dalam keadaan lift yang mati, membuat pikiranku membayangkan hal-hal yang sebenarnya berusaha aku hilangkan dari tadi.
Berkali-kali aku menggedor pintu lift dan menekan tombol bantuan di lift tersebut, namun tetap tidak ada jawaban. Tidak lama aku merasakan kalau di belakangku ada sesosok wanita berbaju putih yang berdiri tepat di sudut kiri belakang lift tersebut. Aku tidak berani melihat secara gamblang sosok tersebut. Sambil setengah memejam, aku perlahan menengok ke belakang sambil membaca semua ayat suci Al-Quran yang aku hafal. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhku. Tanganku juga masih berusaha menggedor pintu lift dan menekan tombol bantuan sambil berharap ada yang mendengar dan menolongku. Sebelum aku benar-benar merengok ke belakang, lift tiba-tiba menyala dan perlahan turun ke lantai 1. Ketika pintu lift terbuka di lantai 1, aku buru-buru lari keluar tanpa menengok ke belakang. Hari itu, aku baru berani kembali ke rumah sakit A pada jam 5:30 pagi, ketika hari sudah mulai terang. Pagi itu jam 7, Dr. Herman melakukan visit ke kamar. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Herman menyarankan ibu dirawat lagi 2 hari sambil melihat keadaannya. Aku mengikuti saran Dr. Herman karena menurutku beliau pasti tahu mana yang terbaik untuk ibuku. Sementara di pagi itu, ibu masih tidur pulas. Mungkin efek obat dari UGD semalam masih ada. Hari itu aku izin datang ke kantor terlambat karena harus menunggu keluarga ibu yang akan gantian menjaga hari itu. Kebetulan, aku adalah anak tunggal, dan ayahku sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi, bila ibu sedang dirawat, saat aku kerja, biasanya tanteku akan datang gantian menjaga ibu sampai aku pulang kerja nanti. Sekitar jam 6:30 malam, aku balik ke rumah sakit. Sebenarnya, aku sudah pulang kantor dari jam 5 sore. Namun, aku harus balik ke rumah dulu untuk mengambil baju untukku besok, lalu beristirahat sebentar, dan baru bergegas ke rumah sakit. Mungkin karena di jam itu masih jam besuk, saat menaiki lift tersebut, walaupun hari sudah mulai gelap, tapi keadaannya masih ramai. Jadi aku tidak merasakan hal menyeramkan seperti apa yang aku alami kemarin. Tidak lama aku datang, tanteku kemudian pamit pulang. Sebelum pulang, tanteku bercerita kalau pasien sebelah, yaitu Pak Jehan dan istrinya, sudah pulang tadi siang. Jadi aku akan sendirian malam ini di sini, menjaga ibuku. Di kamar Dahlia, satu pasien hanya boleh ditemani 1 orang penunggu. Ada 1 buah kursi hajatan yang tersedia di samping masing-masing kasur. Untuk tidur, penunggu pasien biasanya akan tidur di lantai di samping kasur pasien. Hal itu juga yang sekarang sedang kulakukan. Sebenarnya, bisa saja aku tidur di kasur yang ditempati oleh istri Pak Jehan, karena malam itu kasur tersebut kosong. Tapi aku khawatir, bila tengah malam ada pasien baru masuk, bisa-bisa aku diomeli suster karena tidur di kasur pasien. Malam itu, aku menggelar selimut di lantai untuk menghindari badanku bersentuhan langsung dengan lantai rumah sakit yang dingin. Saat itu, sudah jam 11 malam, dan ibuku sudah tidur. Aku tidur di sisi kiri ibu, menghadap ke arah ibu, dan menatap langsung pintu masuk kamar tersebut. Perlahan aku memejamkan mata. Aku sudah terlelap sampai tiba-tiba aku berada di situasi seperti keadaan saat ini. Aku berada di samping ranjang ibu, sedang menghadap ke arah pintu masuk. Namun di sana, aku melihat sesosok wanita berbaju putih yang kemarin kulihat di lift. Rambutnya panjang, wajahnya pucat dengan keadaan baju dan rambut yang agak basah. Dia menatapku dengan tatapan yang menyeramkan. Tidak lama kemudian, dia tersenyum lebar, membuatku semakin takut. Tubuhku terpaku, aku mencoba bergerak namun tidak bisa. Bahkan untuk sekedar memejamkan mata pun, tidak bisa. Aku tetap mencoba berteriak walau tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Sementara wanita tersebut mulai tertawa perlahan sambil terus menatapku. Perlahan wajah wanita tersebut makin menyeramkan dengan senyum yang semakin lebar. Ujung senyuman wanita itu sampai mencapai kedua sisi telinganya. Juga darah segar perlahan mengalir dari mulutnya. Tidak lama kemudian, wanita itu bergerak menghampiriku. Kakinya tidak menyentuh tanah. Gerakannya seperti melayang.
Aku terus mencoba berteriak sekuat tenaga. Ketika wanita itu sudah hampir di dekatku, tiba-tiba aku tersadar sudah ada 2 suster di depanku. Satu suster memegang kedua lenganku, satu lagi berdiri dekat kasur ibuku. Sepertinya mereka sedang berusaha untuk membangunkanku. Sementara bajuku sudah basah oleh keringat yang keluar deras dari tubuhku. Suster yang berdiri mengambilkan air minum untukku. Mereka kemudian bercerita kalau aku tadi berteriak-teriak dalam mimpi. Aku berteriak meminta tolong. Ibuku yang terbangun karena mendengar teriakanku segera memencet tombol bantuan di samping kasurnya agar suster datang ke kamar. Walau suster bilang aku hanya mimpi, namun aku merasa kalau saat itu aku tidak sedang bermimpi. Karena semua yang aku lihat begitu nyata. Sosok wanita itu, suasana sekitarnya, agaknya mustahil kalau dibilang mimpi. Sisa malam itu pun aku lalui dengan hanya bermain game di HP. Aku tidak berani untuk mencoba tidur lagi karena masih terbayang wajah wanita tersebut dan takut kejadian tadi terulang kembali. Siang itu akhirnya ibuku dibolehkan pulang ke rumah. Setelah itu, ibuku rawat jalan dan tetap melakukan radiasi rutin di rumah sakit kanker. Sampai 1,5 bulan kemudian, ibuku merasakan lagi nyeri yang luar biasa di tulangnya, yang menyebabkan kami harus kembali ke rumah sakit A. Hari itu jam 8 pagi. Ibu baru keluar dari UGD rumah sakit A untuk diantar ke kamar. Sebelumnya, aku sudah ke bagian administrasi. Karena kamar Dahlia saat ini sedang penuh, ibu akan ditempatkan di ruangan kelas 1, gedung flamboyan. Gedung itu adalah bangunan baru yang aku lihat melalui jendela di depan lift kamar Dahlia bulan lalu. Aku bersyukur karena tidak harus ke kamar Dahlia lagi. Apalagi gedung flamboyan ini adalah gedung baru dan tidak ada kesan menyeramkan. Namun, ternyata aku salah. Malam itu malam pertama aku menjaga ibu di gedung flamboyan. Kesan yang aku dapat, gedung ini masih sangat sepi karena masih sedikit pasien yang diarahkan ke gedung flamboyan. Untuk pasien kelas 1, pihak rumah sakit biasanya akan mengarahkan kamar Dahlia terlebih dahulu, karena gedung flamboyan ini sebenarnya masih belum 100% siap. Tapi bila kamar Dahlia penuh, pasien baru akan diarahkan ke gedung flamboyan ini. Saat itu ibuku dirawat di kamar 403, berada di lantai 4, sama seperti saat di Dahlia dulu. Aku pribadi tidak merasakan hal yang aneh, namun tidak dengan ibuku. Di malam pertama itu, ibuku merasa sangat gelisah. Saat sedang tidur, tiba-tiba dia bilang, "Diam, berisik, ibu mau tidur." Kemudian ibu bangun dan bertanya kepadaku, "Don, itu tadi 2 anak kecil, anaknya siapa sih? Anak pasien sebelah ya? Berisik banget. Orang lagi mau tidur malah lari-larian, ketawa-tawa di samping kasur. Kalau nanti anak itu kesini lagi, tolong bilangin jangan berisik ya Don. Mama mau tidur." "Hah? Anak?" Aku heran. Di sini kan gak ada siapa-siapa selain aku dan ibuku, pikirku dalam hati. Seperti kamar Dahlia, kapasitas satu kamar ini untuk 2 pasien. Namun, malam itu di ruang 403 hanya diisi oleh ibuku. Tidak ada pasien lain, apalagi anak kecil. Aku mencoba menenangkan diriku dan mencoba membuat ibuku tidak berpikiran macam-macam. "Iya mah, nanti Doni bilangin kalau mereka kesini lagi ya," kataku. Malam kedua di kamar itu, lagi-lagi ibu bilang ada 2 anak kecil yang kemarin. Ibu bilang, yang satu anak laki-laki usia sekitar 5 tahun, satu lagi anak perempuan sekitar 6 tahun, dan anak laki itu memakai kemeja putih lengan pendek, celana pendek, dan memakai gesper atau bretel, yaitu gesper tali 3 yang melintang di punggung, dan pundak seperti yang biasa dipakai pelawak jojon. Sementara si anak perempuan memakai gaun warna putih kecoklatan. Mereka seperti blasteran Indo-Belanda, sering lari-larian di sekitaran kasur ibuku dan mengganggu tidurnya. Keesokan harinya, aku menceritakan hal tersebut ke suster. Lalu, kami pun dipindah ke kamar 406 agar ibu bisa istirahat dengan nyaman. Namun, gangguan itu ternyata tidak serta-merta hilang. Saat itu,
Aku sedang lembur dan meminta bantuan tanteku untuk menunggu ibuku sampai aku pulang. Malam itu, tanteku melihat di luar jendela seperti ada yang melintas. Lalu dia juga melihat ada sesosok wanita mengintip dari luar jendela. Logikanya, tidak mungkin ada yang mengintip dari luar jendela karena kamar ini ada di lantai 4. Dan di luar jendela tidak ada pijakan apapun sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa berdiri di sana. Dan kejadian yang tidak bisa kulupakan yaitu di malam keempat ibu dirawat di kamar tersebut. Saat itu jam 9 malam. Infusan ibu sudah dalam keadaan setengah kosong. Suster bilang padaku, kalau infus ibu sudah habis, tolong hubungi suster agar diganti dengan infus yang baru. Malam itu aku ketiduran. Aku baru bangun jam 5 pagi dan melihat infus ibu sudah diganti dengan yang baru. Jam 6 pagi Suster Rina datang ke kamar ibu, membawa peralatan medis dan juga infus yang baru. Saat di depan kasur, Suster Rina bertanya pada ibu dengan heran, "Loh, infus ibu sudah diganti?" "Iya sus, tadi sekitar jam 3 pagi ada suster yang datang dan ganti infusnya," kata ibuku. "Loh, siapa yang ganti bu? Semalam di lantai ini yang tugas cuma saya dan Suster Diana. Semalaman kami ada di dalam ruangan suster dan gak kemana-mana, apalagi ke kamar untuk ganti infus ibu," kata Suster Rina lagi. "Oh, itu mungkin suster dari ruangan lain kali sus," kata ibuku. "Soalnya bajunya beda sih. Suster semalam itu pakai baju warna krem dan udah agak lusuh gitu. Tapi saya baru tahu loh, ternyata di sini ada suster yang bule juga ya," tanya ibu ke Suster Rina. Aku dan Suster Rina saling pandang. Ketika Suster Rina keluar ruangan, aku mengikutinya dan bilang, "Sus, saya boleh nggak lihat CCTV di gedung ini? Saya khawatir sus, karena Suster Rina dan Suster Diana kan nggak ngerasa ganti infus ibu saya. Takutnya ada yang berbuat jahat gitu atau gimana." "Kalau CCTV, pasien nggak boleh lihat mas. Tapi saya akan cek dan rekam di HP saya. Saya juga penasaran siapa sih yang ganti infus ibu," kata Suster Rina. Siang itu Suster Rina memanggil saya. Beliau mau menunjukkan rekaman yang ada di CCTV itu. Terlihat jelas dari CCTV. Di lorong kamar tersebut, tiba-tiba muncul sesosok wanita dengan pakaian suster berjalan ke arah kamar 406 dengan membawa troli dan infus. Posisi suster tersebut adalah membelakangi kamera CCTV, lalu masuk ke kamar 406. Sekitar 15 menit kemudian, sosok itu keluar kamar dengan mendorong troli kembali ke arah berlawanan dari kamar 406. Dari situ terlihat jelas seperti apa yang ibu bilang, kalau sosok tersebut adalah sosok suster Belanda. Terlihat dari perawakannya seperti orang bule. Pakaiannya pun memakai seragam suster zaman dulu, dan rambutnya pirang. Suster itu terus berjalan melewati lorong dengan menunduk, dan melewati CCTV tersebut. Dari CCTV satunya, terlihat suster tersebut sempat berdiam, mematung sekitar setengah menit di depan meja suster yang kosong karena Suster Rina dan Suster Diana sedang berada di dalam ruangan suster. Suster Belanda tersebut berdiri mematung dengan menunduk, kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja. Sehari setelah kejadian itu, ibu diizinkan pulang ke rumah. Aku yang penasaran mencoba mencari tahu ada apa di gedung flamboyan rumah sakit A tersebut. Kebetulan, aku punya sepupu yang istrinya dulu pernah bekerja di rumah sakit A. Rumah sakit tersebut dulunya adalah rumah sakit Belanda. Gedung kamar Dahlia awalnya merupakan kamar mayat. Lalu, sekitar tahun 80-an, dibangun gedung kamar Dahlia dan kamar mayat dipindah ke lokasi yang sekarang menjadi gedung flamboyan. Masih menurut info dari istri sepupuku, walau gedung flamboyan terlihat bagus dan tidak menyeramkan, namun para suster di rumah sakit A lebih memilih dinas di gedung lain dibanding di gedung flamboyan tersebut. Setelah kejadian tersebut, ibu tidak pernah dirawat di rumah sakit A lagi. Ibu hanya rawat jalan dan tindakan di rumah sakit kanker. 7 bulan setelah perjuangan melawan kankernya, akhirnya Tuhan memanggil ibu untuk kembali kepadanya.
Rumah sakit A sampai sekarang masih ada, dan gedung di kamar Dahlia sudah menjadi gedung poliklinik. Untuk informasi, apakah sampai saat ini masih ada penampakan di gedung Flamboyan? Aku tidak tahu.